Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana contoh kirim lamaran yang benar ke perusahaan melalui Gmail, Pak? Apa saja yang harus diisi pada badan Gmail bagi fresh graduate yang juga belum ada pengalaman magang? Oke, jadi ini sebenarnya kan masalahnya adalah kalau ngirim pakai Gmail tuh apa sih? Gimana sih caranya gitu ya? Jadi ada hierarkinya teman-teman. Satu, yang namanya mengirimkan mengirimkan lamaran melalui email gitu ya. Urutan paling atas adalah kirimkan sesuai dengan arahan. Jadi kita harus membaca detail terkait dengan apa dokumen awal yang harus dikirimkan melalui email itu. Jadi kalau disebutkan ya silahkan diikuti, itu urutan nomor satu. Nomor dua, pada saat tidak diinfokan gitu ya, atau diinfokannya misal cuma silahkan kirimkan CV dan dokumen lainnya. Nah ini kan nggak jelas nih. Atau misalkan silahkan kirimkan lamaran ke email ini gitu. Jadi kan kita nggak tahu dokumennya apa gitu. Memang ada beberapa versi. Ada yang versi cukup CV saja, ada yang CV dan lain-lain gitu ya. Saya akan menyarankan adalah minimal itu adalah satu, surat lamaran ya, bukan body email, surat lamaran. Kedua adalah CV, ketiga adalah ijazah, keempat adalah transkrip, dan kalau ada, kelima adalah portofolio. Ingat ya teman-teman, lamaran, CV, ijazah, transkrip, portofolio. Kak, kalau aku cuma lulusan SMA gimana? Loh, nggak masalah. Lamaran, CV, ijazah, portofolio. Nggak ada portofolio boleh nggak? Boleh, seperti itu. Kalau tidak ada arahan, tidak usah mengirimkan dokumen pribadi, KK, KTP, NPWP, dan lain-lain. Itu nggak usah seperti itu. Jadi langsung dikirim. Mungkin kalau teman-teman yang di sini daftarnya itu misalkan kayak jadi frontliner suatu perusahaan gitu ya, atau yang sifatnya itu kayak harus tampil gitu, mungkin bisa langsung melampirkan foto, bisa foto, jadi foto pas foto gitu ya, sama foto full badan yang formal seperti itu. Nah kita balik, kalau misalkan tadi ya kita sudah mengikuti hierarki itu di di isinya email tuh isinya apa sih gitu ya, di body email diisi apa, jadi diisi itu tiga section gitu ya. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga, gampang banget. Paragraf pertama cukup sampaikan perkenalan dan maksud. Oke, contoh misalkan selamat pagi misalkan, atau dengan hormat, perkenalkan nama saya Handi, lulusan jurusan ABCD dari universitas ini gitu ya. Dengan ini saya bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ABCD untuk posisi DEFG, di mana informasi tersebut saya peroleh melalui misalkan website resmi atau postingan LinkedIn pada tanggal sekian. Titik. Dah, paragraf pertama itu cukup, intinya adalah perkenalan diri singkat. Kedua adalah sampaikan maksud. Oke? Yang kedua, paragraf kedua itu adalah ceritakan singkat terkait dengan siapa kamu dan gimana sih biar saya tuh mempertimbangkan kamu deh di awal gitu. Informasi tambahan apa yang kamu provide gitu. Jadi simpelnya gini. Di paragraf 2 itu bisa diisi dengan summary CV. Teman-teman mungkin udah baca videoku yang sebelumnya, melihat dari videoku sebelumnya bahwa summary CV itu yang isinya adalah ringkasan CV. Nah, ringkasan CV tersebut bisa dijadikan paragraf kedua. Misalkan, saya merupakan seorang lulusan jurusan ini dari universitas ini. Saya memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun yaitu sebagai ini. Dan saya mahir untuk mengoperasikan A, B, C, D, F, G gitu ya, titik. Jadi summary CV ditaruh di paragraf kedua itu boleh, oke? Tapi pastikan dulu summary CV bikinnya udah bener. Setelah itu ada lanjutan kalimat. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik dua, langsung list A, B, C, D, F, G gitu ya. Tadi aku bilang kalau memang yang di lowongan itu sudah menyebutkan apa saja yang harus dilampirkan, di list itu juga harus sama gitu. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini. Udah selesai. Paragraf kedua kelar gitu ya. Paragraf ketiga adalah penutup dan harapan, yang ibaratnya tuh adalah gimana sih caranya nanti kalau get in touch-nya gimana sih. Jadi teman-teman itu bisa menunjukkan antusiasme untuk join, dan bagaimana cara membuat suatu closing untuk yang ibaratnya tuh bukan closing yang stop gitu loh, tapi teman-teman tuh aduh aku pengen lanjut nih gitu. Jadi closingnya tuh adalah misalnya jangan seperti ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila Bapak garis miring atau Ibu gitu ya, Bapak atau Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui email ini atau melalui
WA atau telepon di nomor 123456 gitu ya. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih gitu, boleh kayak gitu. Udah, isinya cukup seperti itu. Nah, kalau misalkan aku lanjut ya gitu. Tadi ada pertanyaan, gimana sih kalau badan email fresh graduate yang juga belum ada pengalaman magang? Nah, jawabannya adalah gitu ya. Yang ditulis adalah apa yang teman-teman punya, apa yang sudah dilalui. Jadi intinya itu adalah teman-teman tonjolin, teman-teman itu siapa, sudah melalui apa saja, dan sekarang itu teman-teman bisa apa yang bisa dijual ke perusahaan tersebut. Kalau nggak ada pengalaman terkait dengan magang, ya sudah. Berarti apa yang harus dilakukan? Dua, tonjolkan value apa gitu ya, yang tetap bisa sebagai pertimbangan bahwa Anda itu adalah seorang profesional gitu ya, yang kandidat yang layak untuk oke, Anda berpotensi untuk bekerja di sini. Yuk kita uji dulu yuk gitu. Coba deh gitu. Nah, itu jadi kayak gitu. Jadi teman-teman itu bisa menunjuk fokus kalau nggak ada magang ya cari yang lain. Apa yang bisa ditonjolin, yang dimiliki dulu. Oke, satu. Yang kedua, bagus. Kita sadar bahwa oke, saya nggak punya magang. Jadi jawaban selanjutnya yang nomor dua adalah cari magang. Cari pengalaman yang banyak gitu. Cari pengalaman yang banyak gitu ya, sehingga gitu ya, pertanyaan yang serupa atau nanti CV yang dilempar melalui email yang serupa gitu ya, bisa segera nggak ada lagi alasan, wah kak gimana ya cara ngisi badan email tapi saya nggak ada pengalaman magang, saya nggak ada pengalaman organisasi, saya nggak ada prestasi gitu, nggak ada gitu. Sadar bahwa kita masih kurang itu bagus, oke? Tapi jangan lupa bahwa teman-teman sudah banyak melalui kehidupan sampai dengan titik tersebut gitu ya, dengan melewati banyak kehidupan yang teman-teman banyak belajar. Apresiasikan itu dan dituangkan sebagai isian di lamaran tersebut sebagai confidence kepercayaan diri teman-teman bahwa oke, saya tuh udah kayak gini loh sekarang gitu. Tapi saya sadar saya masih banyak kekurangan. Jadi di backstage gitu ya, di belakang teman-teman tetap struggle untuk belajar. Paling itu aja sih. Nah, itu sementara jawabannya ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada usulan lagi boleh ditulis di kolom komentar. Thank you, semoga segera mendapatkan pekerjaan impian. Thank you.